maka tanda bahwa tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga tersebut. Itulah sebabnya ulama kita mengajarkan yang kepada kamu bakal lolo di panapura mak bini wadi nang kaling-kaling roh. Yang pertama, melo kimita abene sedih. Pilih perempuan, atau bahasanya jangan pilih perempuan yang besar betisnya. Ada mufti makundre malopo bitina. Apa na presa mana ni bitina ibu-ibu jenetro gaya ro. Akatana ero jangan memilih perempuan yang suka kesana kemari, belum selesai urusan rumah tangganya di rumah, neke labo ni lobak bali bola. Angke pole la kena ma. Pegi kajue, pegi namre, nasa jojo lupai si buka ma bestu. Astagfirullah. Lepas nama nasu inande nari mulai lari ni. Maka wakile guruta ada mufile bakunrai malopo bitina sati. Yang kedua, jangan pilih perempuan yang kalau dipandang dilihat iro andina majeko pada iko cicae, lego jolong lokoe, napa mende napa lego si. Tapi itu kan kau gue di kakak gue kampung atau wasan tidak ada di sini di kampungnya orang tidak ada. Kalaupun seandainya ada presentasenya kalau 10 orang paling 9 tidak kena. Sedih ini deh. Ada betuana jangan pilih perempuan yang suka membandingkan penghasilan suaminya dengan penghasilan suami tetangganya. Dan sebab mereka tu kasih makundre lebih rasa-rasa lakinna. Suami tetangganya beli kulkas, lakinna apa mekti. Dan sempat kasih beli mulai melisi kulkas. Ini 20 tenutuk kulkas tak depan nak kaisen leh. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kamar aja bu. Rasulullah mengatakan, "Wara'aitu dar falam ara manzaran qat kal yawmi manzaran qat." Aku melihat ke dalam neraka, kata Rasulullah, tak pernah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan kecuali aku melihat di dalam neraka, kata Rasulullah. Celeka ila neraka, luar biasa pemandangannya. Maka Nabi tak kebanyakan isinya perempuan di dalam neraka. Aktsaru ahlihan nisa, isinya perempuan kebanyakan neraka. Maka naru nake demo to masela bu mau ni mega makundrai di neraka kocinnya to idi dan mereka pesan ni mega ustaz kocinnya to iya daripada uranewe cedemi tapi aku alena nah jadi kita to masasu makutana sahabat 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah magina ka makundrai mega di neraka. Maka Nabi tabi kufri hidna, karena mereka ingkar kafir. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan karena mereka kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi mereka ingkar kafir kepada suaminya. Nasakarni decena lakaina. Kemudian yang ketiga makren reguruta narekomelo pilih pasangan cium keteyaknya terlebih dahulu. Emoy kalewakna. Aja yang motogan ni panapata tu merenda. Neki akata naro deto kan apoji male agagan na tawi. Deto na poji pesepi baran na tawi lo pasae. Karena banyak orang dekat aku ibu dekat aku kampung na sudah wasa. Lo ipasae tasyaga lina baleta 20 sebut telu. Kurang ini dokor, makin nengka tapanagat ke sisi tambah nawa. Narekode na ikhlas iropak baluk balewe, tapal lari bawa milesu, maka 1 ekor itu haram untuk dibawa ke rumah. Makanya ulama kita mengatakan hitte imak kunrai de nafudi pesepi barang natawe, tidak suka mengambil barangnya orang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, barangkali kita tidak lama. Poin yang kedua, agar ya senge sakinah mawaddah warahmah. Ria senge sakinah kecenderungan kita kepada pasangan kita sendiri. Betuana seorang laki-laki yang sudah punya istri tidak boleh lagi ada yang lebih cantik daripada istrinya, tidak boleh. Seorang istri yang sudah punya suami tidak boleh lagi ada yang lebih ganteng daripada suaminya.
Makanya ulama kita melarang kalau bapak-bapak nonton film India, nonton sinetron, si bawa ki beneta aja lalu tuh makadawi cantik namo artis ikut televisi aja. Kenapa? Tasike atinda matu beneta, hilanglah sakinah itu. Tapi apa itu sakinah? Kecenderungan kepada pasangan kita sendiri. Mau mas segi apa lakai tadu akhirnya topil geretak namo lakai itu. Itulah yang disebut dengan sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Yakni saling cinta mencintai. Tapi makanya guruta saling cinta mencintai itu hanya berbicara fisik. Nariko dua telu ni anak engkatona apa biasanya mawaddah ini sudah hilang. Yang ada si tenda sinoko melo lupa saya sinoko siyolo. Kenapa? Karena mawaddah ini sudah hilang. Maka muncul yang ketiga disebut dengan warahmah. Apa itu warahmah? Saling sayang menyayangi si masing-masing. Pagkaday nile subuh-subuh lah to oto ni mandri subuh oto ni sarapan. Magkaday lato aga yan re sarapan nene. Magkaday nene sewong perle dokat dong itu cede. Magkaday lato ay wasa polo isi bukuku. Magkaday nene aja na tumasara isi bukuku na tayunran. Ya. Betul dia nagagak cantik, dia nagagaretak, tetapi seakan masih seperti pengantin baru. Yang terakhir sekali sebagai penutup, bagaimana untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Satu konsep saja pada kesempatan ini, yakni saling mengerti antara hak dan kewajiban. Itu saja. Seorang suami mengerti apa kewajiban kepada istrinya, istri mengerti apa kewajiban kepada suaminya. Satu, kewajiban seorang istri kepada suaminya, seorang perempuan istri wajib taat kepada suaminya. Apapun diperintahkan suami kepada kita, Bu, wajib ditaati dalam arti tanda kutip selama si cocoi si baparentana puang Allah Ta'ala. Tapi kapan perintah Allah mengatakan kanan, sedangkan perintah suami mengatakan kiri? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk kalau mendurhakai Allah. Makanya kita mak kau boleh masuk pada subuh laba kiri bolana ajian angkat tu karo fauna mata setasa ni macam nak kau itu kagak minta kita perempuan beri untuk mulari deh na berlu itu ruti magai si sale perintah Allah Ta'ala sudah perintah kita. Satu. Yang kedua, seorang perempuan wajib tampil cantik di depan suaminya. Ibu aja nak tak balik ia pernah nama cantik lobot tinggi nekir tamai kamarae lipas sengina anak-anak fitung ngesu dia kena sesat dia nak fakir mereka tak balik. Padahal perintah di dalam ajaran Islam wajib kita tampil cantik di depan suami, bukan tampil cantik di depan suami orang. Maka ini yang harus kita luruskan, Bu. Ya kepala cantik kilo tinggi lebih cantik pina rekotama kiri kamar. Dua. Yang ketiga, seorang perempuan wajib memenuhi permintaan suaminya. Apa kata Rasulullah? Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha. Kalau seorang perempuan dipanggil oleh suaminya datang ke kasurnya, datang ke kamarnya, kemudian seorang perempuan ini tidak memenuhi panggilan suaminya tanpa ada uzur syar'i, dia tu ada halangan, dia tu mihana melo, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anathal malaikata hatta tarji, dilaknat perempuan ini itanro-tanro yaitu makun reye boleh di malaikai sampai perempuan tadi kembali ke tempat tidur suaminya. Maga narobo itanro-tanro tiro akare babaw hae nyaman na caramai saya no dia cek bini ko barangkali ka ni gusto dito pecek ni barangkali kadang apa apanya turan ni menurut guru tay na rekon kanelo na de yerengi error gere otak naru error di coba-coba nih buka tes-tes di kolesu di mulai kanelo lori di laketa lekede yerengi coba-coba di tanai Pak magaga tu asale na sawi sawi ko tu cino bukan sawi magai na sama error ibu ya guru tato magana Allahu alam ya kau mencawaki berarti sesuai dengan apa yang disampaikan guru. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, malam pelanda si tongana, singkat-singkat nih. Yang keempat, seorang istri tidak boleh lebih besar suara dia daripada suara suaminya. Dalam kitab akhlak disebutkan. Narekomat kadi bafakna ma akadaki bu, iya pak, iya cocok. Aja nak tak balik, ma, tuli guru mana? Ya satu guru, aja nak tak balik. Kenapa? Ini kewajiban kita. Kita balik. Apa kewajiban suami kepada istrinya? Seorang laki-laki wajib memenuhi kebutuhan suami istrinya. Itulah sebabnya filosofi dalam bahasa Arab disebutkan rajulun laki-laki, rijalun kaki. Rajulun laki-laki, rijalun kaki. Sete badistel garisina harakana lengi betuana, seti betuana makun urane, seti betuana kaki. Seakan mengatakan, wahai engkau laki-laki, engkau adalah kaki yang bertugas mencari nafkah untuk istri dan anakmu. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Apa ya tuan itu biasa bu, na protes ibu-ibu na sa ustad, peko ke carana meloki sakina, na iro bapak na tuli masu bola, magkadato sila kenaan ustad, peko to carana meloki mondo ribolae, na iro mak na ro, na reko yemo jadi na muna subale, yemo si alindro na mabuminya tanah, yemo si cekko na mabuminya goso, magkadato si ibu-ibu coco di ustad. Yer bapak na melok kita ki pada artis nekede na modal laki ki. Makanya pak ko belotok ki mita macantik beneta modal laki wi. Bu ya, modal laki wi. Tapa makkede si bapak ustaz. Yer makna ro nareko di modal laki caputo modal laki magai. Yer bedak ke bawah ustaz, lengi ma peto lengi ma litai lengi megalan rebedana capu ki ustaz. Dena jadi ki meli bibit sawi na taro. Maka tentu disinilah ada kesepahaman. Yang terakhir sekali, dan remu pesan terakhir Ustaz, memang kemaceramah kayak tabak itu terakhir nah, terkhusus kepada kedua pengantin baru kita. Ibarai narekomelo ki matana-tana ki ada hasilnya yang baik, tumbuh baik, dinikmati waselena. Begitu pula pengantin baru, kita menginginkan ada generasi kita yang soleh soleha, agananya menang. Kalau kita punya anak belum disuruh untuk sholat, dia kemudian mengingatkan kita untuk sholat. Belum disuruh cuci piring, alena kasih loma bisa penyek. Kenapa? Karena pengaruh dari orang tuanya. Maka kalau petani sawit ingin mendapatkan hasil yang bagus, minimal ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih bibitnya. Jangan sampai bibit cabuk pak, pilih bibit unggul. Siapa yang dimaksud bibit unggul? Saudaraku Muhammad Soleh. Jangan sampai makanan yang masuk dalam perut kita adalah sesuatu yang haram, yang kemudian itulah nanti menjadi cikal bakal anak kita. Satu. Yang kedua, pilih kebunnya. Apa yang dimaksud kebun? Saudariku Firda, kebun yang subur untuk ditanami, tanah yang subur. Yang ketiga, bagaimana cara menanamnya. Ini yang penting. Nareko saudaraku Muhammad Soleh, loni cele-celengi darena, na melotoni sempro-semproi, makere nabita, lau anna ahadukum idza arada ayyatiya ahluhu. Kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya, ajak lalu nalufei seti doa, seti pak. Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Saya ulangi, bismillah nasaba asanna fangalla ta'ala, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari ikut campurnya syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan pula anak keturunan kami dari godaan gangguan syaitan. Maka Nabi tak nariko dibacamu ya farelo doange. 9 bulan kemudian engkau matu anak-anak rijajian
layyadurruhu syaitanun abada. Anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Betuana mat tujuh lalang yaitu ananae. Dia nama susah ifarenta yaitu ananae. Dia nama susah ifat tujuh yaitu ananae. Kapan dibaca? Bukan pada masuk kamar. Kapan dibaca? Bukan pada masuk ke lambu. Tapi dibaca ketika Muhammad Soleh sudah mulai semprot racunnya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Hafal mati iman nih. Apa kuda dia hafal mati? Mau ustaz saya bisa tak lupa. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Sejenak kita bermunajat, kita berdoa. Semoga insya Allah kedua pengantin baru kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.